Halo Pak Hari, jumpa lagi bersama podcast TVRI Kalimantan Tengah, Bajen Talk. Nah Pak Hari, saya kali ini punya bintang tamu. Bintang tamu. Ini teman-teman saya yang ketika Pak Hari semua di rumah, itu lagi jalan-jalan. Mungkin ke Bundaran Besar, atau mungkin ke Cagar Budaya bisa menemukan mereka. Tapi mereka bukan objek eksploitasi seni ya, tapi mereka adalah orang-orang seni. Siapa dia? Ya, di sebelah saya ada Abdul Hafiz. Dia adalah seniman teater gitu. Lalu ada juga Dewi Vera Savitri. Itu balik kayaknya ya. Iya betul. Betul. Ya, yang benar apa? Vera Dwi Sapitri. Vera Dwi Savitri. Ini sebagai penggiat seni, dan kenapa saya undang mereka saat ini di sini? Karena saya lihat ada project gerakan nih. Gerakan seni yang beberapa waktu terakhir, dan ini dilakukan selama beberapa hari di salah satu monumen cagar budaya di Palangkaraya ya. Dan ini cukup tinggi atensinya, jadi kita rasa cukup menarik kalau kita obrolin kali ini. Oke, kenalin dulu dong. Mungkin Pak Hari di rumah, selain saya perkenalkan tadi, ada juga yang belum kenal. Mungkin dari Mas Hafiz duluan. Set. Oke, halo, aku Abdul Hafiz Samarullah. Aku dari ini ya, Dari mana? dari tadi. Oh iya, dari tadi ya. Kita tunggu dari tadi nih. Ya. Gimana tuh? Salah satu seniman teater di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Udah. Berapa tahun menjalani dunia seni? Apa yang membuat rasa tertarik ke dunia seni? Mungkin bisa dijabarkan sedikit lah. Oke. Ya, aku dari 2008 2008. aktif di kelompok teater di Yogyakarta. Terus Berapa lama di Jogja? sampai 2013. 2013. Oke, hampir 5 tahunan ya. Ya, hampir 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu aktif terus Lalu? balik ke Kalimantan. Kalimantan. Bikin kelompok teater, namanya dulu Institut Tinggang Borneo Theater. Oke, Institut Tinggang Borneo Theater. Masih ada? Di Palangkaraya. Sekarang berubah nama Oke, terus. menjadi Borneo Art Play. Nah, itu aktif dari 2013 sampai sekarang. Kita aktif bikin kegiatan seni pertunjukan, lebih banyaknya teater, tapi dari 2021 ke sekarang eksplorasinya lebih luas. Dari kita kenalan sama yang namanya teater objek. Oke. Terus ya pakai boneka, puppet teater gitu. Jadi kalau teater objek itu dia ada bendanya. Betul. Boneka, papan atau apa gitu Betul, ya. bisa barang dapur gitu. Barang dapur. Oke, yang satunya? Nah, terus kita menyasar ke penonton anak. Jadi setelah berganti nama Borneo Art Play di 2021, kita memfokuskan untuk memberikan hak untuk anak-anak, bahwa mereka juga punya hak yang sama, bisa menonton pertunjukan yang proper, nggak cuma orang-orang dewasa gitu. Kenapa ke-trigger ke sana? Harus anak-anak. Iya, ketriggernya di 2021. Ya, Kita karena? lolos sebuah festival namanya Oke. Gulali Festival. Mm-mm. Nah, itu festival yang khusus untuk teman-teman seniman yang mau menyajikan sebuah seni pertunjukan untuk anak-anak, untuk penonton anak. Karena ya berawal dari keresahan bahwa kita belum punya platform yang menyediakan ruang itu untuk anak-anak. Kadang seniman-seniman fokusnya hanya untuk penonton dewasa. Jadi, dan biasanya kalau untuk anak-anak, ya udahlah nih, cuma buat anak-anak gitu. Jadi biasanya disiapin ala kadarnya gitu. Nah, di Gulali Festival itu dirubah. Kita seniman-seniman dewasa yang memang serius, memang memikirkan dan mempersiapkan sebuah pertunjukan yang memang proper untuk anak-anak, untuk ditonton sama anak-anak gitu. Jadi Itu kalau yang- dipikir-pikir memang kalau mau seni itu kan cintanya harus ditumbuhkan sejak dini. Betul. Makanya kalau nggak dimulai dikenalkan dari anak-anak, ya masa harus dewasa dulu gitu ya. Betul. Pokok pemikirannya. Betul. Itu kalau aku boleh ngutip, ada yang salah satu mentor namanya Mbak Ria Peppermoon. Dia bilang, ya kalau kita percaya seni itu bisa mengolah rasa, kenapa nggak kita kenalin seni itu dari sejak dini gitu. Kalau ketemu dewasa, ya udah banyak realita-realita yang mengikat kan akhirnya. Iya, kenyataan. Jadi nggak Kenyataan. bisa nerima imajinasi Betul. yang harus dibangun gitu ya. Betul, gitu. Nah, jadi atas dasar itu kayaknya oke, penting. Dan di Jogja, di Jakarta itu sudah banyak yang bergerak untuk itu. Nah, aku mikir, ya masa anak-anak Kalimantan Tengah harus dibawa ke
Jakarta atau Jogja dulu untuk dapat akses itu gitu. Oke, akhirnya kita memikirkan kayaknya perlu deh ada pergerakan itu di Kalimantan Tengah. Dan kita dari 2021 akhirnya memilih untuk fokus ke situ. Nah, tapi di sisi lain kita juga membuka ruang untuk eksplorasi ke lintas mediaan seni gitu. Jadi ya mungkin karena di teater objek akhirnya kita berkenalan lebih intens sama seni rupa, bikin-bikin gitu, bikin objek, bikin boneka. Akhirnya juga ini jadi lintas media gitu. Kita kenalan teater tapi juga kita kenalan sama si medianya. Itu siapa aja yang terlibat? Komunitas atau secara spesifik tokoh-tokoh seniman lainnya atau gimana? Kalau eksplorasi kita bentuknya memang ngebuka lab, jadi buat siapa aja yang tertarik gitu bisa. Tapi kalau untuk yang Borneo Art Play sejauh ini kita ngejalaninnya dengan kelompok kecil dulu dari keluarga saya. Objek eksploitasi. Iya, betul, Tapi nggak beban ya. Keluarga nggak beban. Mudah-mudahan ya. Tapi itu jadi penawaran konsep baru yang ya aku sempat residensi di Yogyakarta di awal tahun kemarin. Nah itu bisa dijelaskan residensi itu apa yang dilakukan? Residensi itu jadi kita kayak belajar gitu. Jadi kita belajar tentang ya bagaimana berkesenian di Yogyakarta waktu itu di Peppermoon Puppet Studio. Nah di situ dibukakan gitu tentang bagaimana kita menjalankan profesi berkesenian ini tuh dengan keluarga gitu, karena banyak teman-teman yang berkarya gitu tapi kurang seimbang gitu dengan keluarganya dan segala macam. Akhirnya juga stigma bahwa keluarga tuh membebani seniman dalam berkarya juga jadi satu hal yang concern. Makanya akhirnya nah di situ banyak belajar, banyak menyerap ilmu dari teman-teman di sana bahwa ternyata keluarga juga bisa kita libatkan sehingga ya saling mendukung itu akhirnya terjadi lah gitu. Jadi tidak saling meninggalkan. Dan berarti memang dari awal ketika membersama keluarga, istri khususnya ya, sudah mengenal Mas Hafiz sebagai seorang seniman yang lagi concern menggali lebih dalam secara profesinya gitu ya. Jadi tidak ada beban sudah dari awal. Cuma mungkin mulai dibiasakan dilibatkan di perjalanan karirnya. Betul. Itu sampai 2018 sampai berarti 2021 dan selanjutnya? Ya, dari 2021 kita start tuh untuk yang dengan konsep begitu. Dengan konsep kecil kita bergerak. Karena sekarang misinya memperbanyak peristiwa seni pertunjukan di Palangkaraya. Karena ya kita tidak bisa menampilkan bahwa di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya tuh seni cenderung dengan musik dan tari. Karena dua hal, pertama memang pelakunya kurang sedikit gitu. Terus yang kedua juga mungkin penontonnya juga bingung, audiensnya bingung mau mengapresiasinya kayak gimana. Karena bentuk yang sering hadir musik dan tari gitu kan. Namanya akhirnya kita sekarang misinya masih kepada sering bikin aja, memberikan alternatif kepada masyarakat Kota Palangkaraya bahwa seni bukan cuma tari dan musik, juga ada seni boneka, seni apa lagi selain boneka? Yang diinstal. Perlu deh kita dikasih edukasi instalasi gimana sih? Secara yang pasang, jadi kalau cenderung kayak lukis gitu, pameran-pameran lukis, nah itu biasanya 2 dimensi. Oh ya. Nah kalau dia tuh 3 dimensi rata-rata bentuk wujudnya. Berarti kita menata ruang gitu ya? Tapi bukan dekorasi. Bukan dekorasi, bukan dekor, tapi lebih kayak objek-objek seni. Betul. Yang dibangun secara 3 dimensi. Iya, secara gampangnya ya. Pasti banyak terjemahan-terjemahan lain untuk seni. Nah di perjalanan tadi sampai sekarang ini bisa ketemu Pepem ini gimana, Pera, gimana ceritanya? Kamu ini penggiat seni, kecebur, ikut-ikutan, atau memang keren banget, aku juga pengen jadi seniman atau gimana? Punya cerita tersendiri nggak? Pasti punya cerita tersendiri. Sebenarnya kenapa aku sebut pegiat seni, karena aku merasa sekarang itu masih mencoba mencari bentuk utuh. Aku mau memilih kesenian yang mana untuk berfokus gitu kan. Kalau dari dulu sih sebenarnya suka berteater, memang suka dipentaskan di panggung gitu. Sejak jadi kapan? aktor. Sejak sekolah SMP dulu. SMP. Terus SMA-nya itu di sini di Palangkaraya emang fokusnya ikut komunitas, ada komunitas teater Palangka. Terus dari situ kemudian explore segala macam sampai akhirnya
kuliah, ini mencoba bentuk seni yang lain, itu media rekam tadi gitu. Fokusnya di film dan televisi memang. Jadi lebih ke belakang layar, yang tadinya udah di atas panggung nih udah mau coba di belakang layar. Terus ketika lulus dan pulang, justru ya kecemplung, ketemu Bang Hafiz yang kecemplung. Oh, ngelihat Jadi, banyak alternatif lain betul. dalam bentuk seni ini. Iya, jadi memang Bang Hafiz salah satu yang kadang menginspirasi juga, dan dalam dialog-dialog tertentu dia suka mengajak untuk mencoba hal baru, dan salah satunya mungkin di seni rupa instalasi ini tadi yang disebutkan gitu. Makanya kita sampai bikin satu kelompok ya Bang, rumah lah. Kita pengen nyebutnya itu Rumah Singgah Kreator Indonesia namanya. Untuk bisa ngajak teman-teman yang lain juga, dan kita sendiri sebagai seorang pegiat seni dan seniman itu bisa mengeksplorasi seni apapun gitu, dan mengkolaborasikannya menjadi satu bentuk yang bisa dinikmati masyarakat di Palangkaraya. Itu sih. Dan fokusnya sekarang mungkin aku lebih ke lagi belajar tentang pemasaran dan distribusi terkait seni itu sendiri gitu loh, ke masyarakat Itu gimana. kalau pemasaran sama distribusi bentuknya apa? Nggak ada sih, saya lebih ke belakang layarnya Oh, justru. belakang layar. Oh, Jadi, mensukseskan. iya, mensukseskan gitu. Jadi makanya saya bilang pegiat seni, karena memang kayaknya hal-hal yang semacam itu tuh kadang suka tentang produserial, tentang manajerial dalam produksi sebuah pementasan seni itu kadang menjadi hal yang sepele dan sering Padahal dilupakan, penting. padahal penting gitu. banget. Jadi Karena dunia dibangun dari situ ya. betul. Jadi kayaknya penting deh untuk bisa punya satu posisi di situ. Sekarang sih fokusnya lagi ke sana. Lalu kalau ini kan saya lihat berkembangnya Hafiz sama Pera juga banyak melihat bentuk-bentuk seni nih. Biar kita sedikit terpunya gambaran juga. Sebenarnya kalau bentuk seni ini, kalau dari sudut pandang mata kita, apakah seni yang bisa diterima masyarakat atau seni yang bisa kita bangun dari imaji kita sendiri? Gitu ya, saya cukup seru ngelihat perjalanan Hafiz sama Pera. Kadang Hafiz mencoba eksplorasi pendalaman pantomim gitu kan, lalu bikin art dari boneka-boneka itu kan beda-beda ya. Nah, selain cuma eksplorasi pendalaman, sebenarnya kalau dari market point of view seni sendiri, ini adalah sudut pandang penerimaan masyarakat yang menerima atau memang hanya sendiri untuk fokus itu kayak ideal ego seninya lah yang pengen ditunjukkan kepada masyarakat. Itu bentuknya seperti apa kalau boleh diceritakan Mas Hafiz? Atau biar aku tuh punya bayangan, karena aku sangat tertarik juga dengan seniman-seniman ini. Iya, kalau 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 aku memang basicnya suka ngulik. Ngulik ya. Suka ngulik, suka mencobakan gitu. Pokoknya kalau belum mengalami itu kayak kurang. Makanya akhirnya banyak proses-proses yang ku coba, ku usaha untuk ku alami dulu di segala lini lah, di tubuh. Makanya akhirnya eksplorasinya jadi bisa liar gitu, bisa tiba-tiba megang ini, bisa tiba-tiba ngapain gitu. Iya. Cuman kalau dibilang apakah itu menjadi idealis atau enggak, justru sehemat aku ketika dari 2013 hadir di Palangkaraya dengan menawarkan konsep teater yang konvensional gitu, ya aku mengkategorikannya begitu, kayak misal kita berdrama gitu ya, misalnya ada karakter bapak, ada karakter ibu, kayak gitu-gitu. Itu tuh 2000 dari 2013 sampai 2020-an menghadirkan hal itu tuh cukup menjadi tantangan. Yeah. Bisa dapatkan apresiasi dari penonton kayak gitu. Ah, terus ketika 2021 kenal Bulali Festival, di situ cukup terbangun jejaring dengan teman-teman, akhirnya dapat masukan, dapat gambaran bahwa ternyata seni pertunjukan itu bisa luas, nggak cuma satu hal tentang ya kayak konsep yang selama ini aku pegang dari 2013 itu. Nah, dari situ mulai terbuka ruang-ruang eksplorasi, ruang-ruang pintu itu yang bisa cobain masuk dan cukup mendapatkan respon yang baik. Oke. Dari orang-orang yang tidak terduga, karena biasanya kita tuh kalau bikin pertunjukan yang nonton ya teman-teman seniman teater aja. Biasanya ya bisa jadi karena kasihan, bisa jadi karena nggak enak untuk nggak datang gitu-gitu. Nah, tapi selalu lingkarannya tuh kita-kita aja yang kenal. Nah, begitu tawaran kemarin kita coba teater boneka, itu
penontonnya jadi beragam. Tiba-tiba ada guru yang nonton, Mm-mm. tiba-tiba ada anak-anak dari PAUD yang datang dan ngerespon dan segala macam. Jadi, oh ternyata tawaran si media ini tuh bisa di Palangkaraya bisa lebih dapat Ya, apresiasinya gitu, oke. atau mereka jadi lebih mudah tergambar untuk mengapresiasinya kayak gimana. Mm-mm. Karena akhirnya ketika ngomongin teater objek dan segala macam itu bisa jadi opsi atau pilihan media ajar sama guru-guru. Iya. Gitu-gitu jadi lebih luas lah sebetulnya. Nah, akhirnya mungkin sejauh ini ngelihatnya itu jadi jalan tengah. Di akunya si eksplorasinya atau si nguliknya tetap ada ruang. Aku tetap suka bisa bikin liar itu tetap ada. Tapi juga di kepenontonan juga tetap terjaga gitu. Mereka bisa mengapresiasi. Gitu. Jadi aku bisa tangkap tuh sebenarnya itu adalah proses perjalanan yang sangat penting untuk mengukur seberapa besar berdampak dan seberapa besar kreativitas bisa terbangun di sana. Dan akhirnya ya sampai titik ini beberapa waktu terakhir kemarin bikin instalasi pameran instalasi dan cukup sukses digelar beberapa hari. Kita mau ngomongin itu tapi setelah jeda berikut ini. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, ayah. Halo Pak Hari, kembali bersama podcast TVRI Kalimantan Tengah. Masih sama teman saya Hafiz dan Vera. Nah, tadi kita sudah ngomongin siapa Hafiz, siapa Vera, dan perjalanan lika-liku keseniannya selama ini. Aku pengen ngobrolin project yang kalian lakukan beberapa waktu terakhir. Pameran instalasi yang ada di Cagar Budaya di Palangkaraya, salah satunya. Aku pengen tahu, itu kemarin namanya apa? Kenapa sih diinisiasi seperti itu? Bagaimana cara kalian bisa mensukseskannya? Terus cara kalian membuat acara itu panjang selama beberapa hari itu terdiri apa-apa aja? Aku pengen tahu deh. Apa aja isinya di sana? Oke. Siap. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Gimana? Jadi kalau kemarin itu kegiatannya namanya unjuk rasa. Unjuk rasa. Unjuk rasa. Kenapa unjuk rasa? Kenapa unjuk rasa? Karena Kenapa? Oke, kita balik sedikit Baik. ke satu rumah singgah yang pengen kita wacanakan di Kota Palangkaraya tentang kreator Indonesia ini tuh karena kita pengen itu jadi rumah yang semua orang tuh bisa bereksplorasi, termasuk masyarakat Palangkaraya, siapapun, tidak harus berlatar belakang seniman atau siapapun. Ketika mereka punya keresahan tertentu atau terhadap sesuatu yang mereka ngerasa pengen dituangkan di situ, kayaknya unjuk rasa menjadi tepat gitu katanya untuk bisa menggambarkan tujuan dari kreator Indonesia dan kita sama-sama di baliknya gitu kan. Dan kegiatan kemarin itu adalah secara garis besar tema besarnya adalah menjadi hantu. Kenapa pula menjadi hantu? Yes, Kenapa juga harus jadi hantu dari banyak objek di muka bumi gitu kan? Iya, mungkin ada bunga rafflesia atau apa gitu kan? Nah, kita justru berpikirnya menjadi hantu menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena pasti orang akan berpikirnya, ya paling rumah hantu sesederhana itu dan bikin orang penasaran segala macam apa sih sebenarnya gitu loh. Apalagi kita membawa embel-embel yang namanya pameran instalasi ya Bang, yang mungkin jarang atau mungkin belum pernah gitu di Kota Palangkaraya sendiri. Nah, awal mulanya unjuk rasa jilid pertama. Amin, berarti ada jilid kedua, jilid ketiga ya, siap. Ya, amin. Itu
kita Bang Hafiz sebenarnya dengan Kak Herman itu mendengarkan sebuah lagu yang diciptakan oleh Kak Herman dari Sendirian, judulnya Menjadi Hantu, yang isinya adalah tentang sosok dan sosok Kak Herman ini tuh punya pengalaman pribadi yang memang itu cukup menghantuinya, traumanya tentang masa lalu cukup menghantui dan bergentayangan lah di kepalanya gitu, dan akhirnya terciptalah sebuah lagu judulnya Menjadi Hantu ini. Dan dari obrolan mereka berdua terus ke saya juga diundang waktu itu, dan kita bertiga sepakat bahwa lagu ini tuh menceritakan tentang pengelolaan pikiran yang kadang justru pikiran kita sendiri yang menghantui kita untuk memilih jalur mana nih yang memutuskan sesuatu baikkah burukkah gitu kan. Akhirnya dari situ tercetuslah ide-ide untuk menciptakan kesenian atau pameran instalasi ini gitu. Jadi memindahkan lagu ini, menginterpretasikannya ke bentuk seni lain, yaitu seni rupa atau seni instalasi ini gitu. Jadi kegiatannya kemarin berlangsung selama 7 hari ya Bang, 7 hari di Cagar Budaya Rumah Cilik Kriwut. Terus kita juga menambahkan kegiatan-kegiatan di luar itu ya, mengajak seniman-seniman yang terlibat, dan responnya juga sangat cukup baik, dan kita senang sekali mereka juga mempunyai tujuan yang sama untuk bisa memberikan ruang kesenian baru yang bisa dinikmati masyarakat di Kota Palangkaraya. Apa aja itu yang kolaborasi sama proyek kalian? Banyak banget ya. Banyak. Dari teman-teman media. Apa tuh? Ya jadi karena sebenarnya Iya, share dulu. siap. Jadi sebenarnya tuh karena kita tadi semangatnya memang ngasih ruang. Jadi mau dia mau dia latar belakangnya pemusik, mau dia apapun lah, bahkan yang bukan seniman pun kita kasih ruang. Makanya sering ketika waktu pembukaan tuh aku sampaikan bahwa kita pengen mau dia seniman ataupun bukan seniman itu bisa memanfaatkan media seni untuk melemparkan keresahannya gitu. Kemarin itu yang terlibat ada teman-teman Sang Saka. Teman Sang Saka itu Band ya? Band. Mereka bikin lagu spesial khusus dimainkan waktu malam terakhir ya. Malam terakhir kita unjuk rasa. Terus yang kedua, selain Sang Saka ada monolog dari seniman teater dari Pak Huda. Waktu itu dia berkolaborasi dengan anaknya. Dan yang spesialnya Pak Huda mementaskan monolog itu di salah satu instalasi yang kita buat. Jadi akhirnya seni instalasi itu tidak hanya sekedar menjadi pajangan visual, tapi juga diaktifasi sama seniman-seniman yang lain. Dan salah satunya Pak Huda tuh dia pentas monolog di situ. Terus yang ketiga siapa lagi? Nafira. Betul, ada Nafira Band. Mereka juga memainkan salah satu lagunya juga yang berkaitan dengan tema yang kita angkat tentang kesehatan mental, mengelola pikiran. Jadi akhirnya membuktikan bahwa ya sebenarnya Palangkaraya itu sebenarnya nggak kekurangan seniman. Banyak teman-teman seniman yang ada dan dengan beragam medianya. Makanya akhirnya kenapa sampai Vera yang di awal tadi menyampaikan bahwa pentingnya tentang manajemen, tentangnya dan segala macam, karena sebenarnya tinggal perlu ada orang yang memanajemen dan sadar tentang bahwa ketika kita berkesenian tuh itu adalah sebuah produk gitu untuk didistribusikan dan segala macam. Nah akhirnya bisa kejadian tuh kayak kayak bola salju akhirnya. Betul, ya. Betul. Setelah dipikir-pikir, setelah diaplikasikan, Pera sistem teman-teman Nampung sama Apis juga membuat rupa. Ternyata teman-teman yang bersenian di musik, bersenian di audiovisual, dokumenter saya lihat kemarin juga, lalu teater monolog dan segala macam itu jadi punya tempat, dan ternyata ruang ini jadi salah satu kesempatan juga buat teman-teman sebenarnya. Kalau kita lihat secara seksama sekali talent seni yang luar biasa sebenarnya itu ya. Selama ini mungkin kita hanya melihat dari kaca sudut pandang yang lebih didominasi dari seniman yang di luar provinsi kita, dari daerah kita. Tapi akhirnya setelah mungkin ya akan terus bergulir, kalau boleh saya simpulkan, ketika dimulai dengan satu
pameran instalasi ini, akan ada pameran instalasi berikutnya ini akan menjadi lebih ramai, banyak lagi yang lebih terlibat dan banyak lagi unsur kreatif yang mulai nih muncul di otak kita akhirnya. Bener ya seperti Ya. itu ya. Betul. Dan eh, ini saya lihat hype teman-teman gitu ya, teman ke teman, tapi saya anggap ini cukup sukses. Saya lihat animonya cukup besar dan pastinya di balik sebuah kesuksesan juga pasti banyak upaya yang luar biasa, effort untuk bisa membuat ini tercipta gitu kan. Betul. Itu kayaknya juga layak nih buat kita obrolin. Betul. Aku nih kepikiran banget. Kenapa sih bisa melaksanakan itu, dapat tempatnya benar-benar jadi hantu senekat ini gitu kan. Senekat ini gitu kan. Ya, apa lika-liku yang harus dihadapi untuk bisa menjadikan produk ini bisa jalan? Banyak sekali ya, maksudnya apa? Ya kalau kita buka dapur sebenarnya mulai semua tuh dari 0 rupiah. Modal niat Betul sekali. sama Sama tenaga. Oke. Nah, kenapa aku bilang begitu? Walaupun ketika berjalan akhirnya juga, banyak rupiah maksudnya yang Oke. keluar dari teman-teman pribadi gitu. Nah, tapi aku selalu ngomong bahwa ini tuh tercipta dari semangat kolektif seniman. Dan kayaknya ini patut untuk dijaga. Ketika ya akhirnya di malam terakhir aku bilang bahwa ketika seniman itu secara kolektif terjaga, mereka punya ruang dan kebebasan yang bisa mereka eksplor dengan sangat oke. Tidak ada kepentingan, tidak ada titipan, tidak ada tidak ada border gitu yang ngebatasi ruang gerak mereka. Sehingga akhirnya tercipta Sang Saka bikin lagu, terus teman-teman yang lain juga bebas untuk berekspresi. Nah, tapi itu bisa terjaga kalau kolektif. Kalau jalan sendiri-sendiri tadi yang jadi problem selama Kalau jalan ini. sendiri, betul. Nah, itu jadi salah satu keresahan yang muncul ketika kita hampir setiap malam di 7 hari itu selalu ada diskusi. Diskusinya lintas media. Ada yang teater, ada yang dari film, ada yang dari apa. Dan ternyata kita melihat bahwa sebenarnya ya tadi seniman-seniman itu ada di sini, tapi pada porosnya masing-masing. Yap. Seni rupa ya sendiri, seni musik sendiri, seni teater sendiri gitu, masing-masing. Nah, ketika ada event unjuk rasa kemarin, kecampur aduk tuh semua. Akhirnya alma mater Gado-gado ya. semua, gado-gado semua. Dan akhirnya tuh menciptakan gagasan-gagasan baru. Kayak teman-teman film, oh ternyata mereka punya keresahan bahwa kita tuh kurang aktor, kurang apa segala macam. Yang mana di saat diskusi ada teman-teman teater, oh akhirnya bisa menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru ke depannya, karya-karya baru itu. Dan aku pikir itu jadi salah satu, kalau aku secara pribadi bilang kesuksesan sebuah event, ketika event itu selesai, ada bayangan event-event selanjutnya gitu, atau gagasan-gagasan baru yang pengen diwujudkan ketika itu selesai. Nah, jadi kita mulai dengan 0 rupiah. Dan kalau aku sering mengkampanyekan, waktu itu saya pernah ikut terpilih jadi salah satu dari 10 produser seni pertunjukan yang diundang ke Bali. Kita rembuk di situ, kita ngelihat perjuangan dari masing-masing daerah produser seni pertunjukan itu gimana bergeraknya. Nah, kita dikasih gambaran bahwa kita tuh selalu ketika mau bikin sesuatu selalu terfokus kepada modal ekonomi. Yap. Padahal Kayaknya nggak cuma aspek itu aja, semua aspek kayaknya Pak. Padahal kita punya modal sosial. Ini yang membedakan ya. Betul. Jadi kayak modal, kalau udah nggak punya duit, nggak punya udah nggak bisa gerak nih kita nih. Padahal kita punya teman, punya kolega, punya relasi, punya jejaring yang bisa kita manfaatkan untuk setidaknya memulai. Nah, itu yang terjadi di unjuk rasa kemarin. Oke. Dan sama mahalnya ya. Dengan Setelah dihitung-hitung ya. Yes. Betul. Kita bisa bayangin nyewa tempat seminggu tuh siapa yang bisa kasih gratis gitu. Itu gimana gratis? Dan segala macam. Ketawanya berat dah. Ya karena relasi itu, Siap. tapi juga itu dari Bang Ciko dan teman-teman dari pengelola rumah Cilikriwut itu
betul-betul support dan ngasih ruang. Nah, sehingga itu luar biasa sih kupikir. Tapi pada akhirnya kita juga sadar bahwa pergerakan kolektif ini nggak selamanya kita bisa ya mengandalkan kegratisan itu. Yap. Ya kalau misalnya ada lagi misalnya seminggu ya listrik bayar kan, betul. sumber daya dan segala macam. Pada akhirnya kita juga akan ke situ, tapi semangat kolektif ini tuh bisa untuk memulai. Yang penting sih ya misi kampanyenya juga salah satunya kalau mau bikin sesuatu bikin aja dulu, nanti dan obrolin ke beberapa teman-teman yang bisa support dan mulai sekecil-kecilnya dulu. Gitu. Itu budaya yang memang kalau kupikir-pikir juga mulai kita lupain ya, bahwa kita tuh kadang ngerasa sering nggak punya modal. Ya. Padahal modalnya kalau dipikir-pikir ada di sekitar kita. Teman juga adalah modal gitu kan, wawasan adalah modal, bahkan nekat kita juga adalah modal. Sampai jadi hantu pun bisa jadi modal. Iya, modal untuk bisa bikin event-event berikutnya. Ya. Itu nggak bikin jerak ya, karena gini kan, ngambil kocek sendiri kan ujung-ujungnya. Ya, beberapa termasuk yang merah bikin instalasi sendiri. Aku kan bikin instalasi juga. Kebetulan yang aku pakai itu barang bekas. Jadi kayak bekas kawat benderat gitu-gitu, batu dan segala macam. Jadi aku bisa menekan untuk itu. Vera bisa cerita? Kalau ya. Kalau aku sih kenapa mengeluarkan rupiah pada saat proses membuat instalasi itu, karena satu cukup besar juga instalasi yang dibuat pada akhirnya. Terus juga ini eksplorasi pertamaku terhadap seni rupa, tentang bagaimana membuat instalasi tersebut gitu ya Bang ya. Betul. Jadi masih penjajakan untuk mengenal bahan-bahan yang dekat dengan kita tuh apa sih gitu. Kalau Bang Hafiz kan mungkin sudah berawal dari bikin papet, boneka papet, jadi dia lebih tahu bahan-bahan termurah atau bisa dijadikan sesuatu bentuk karya seni itu gimana gitu. Kalau aku kan memang nol sekali gitu, jadi lebih banyak merespon sesuatu, terus juga kayak tools dan segala macam untuk membuat itu aku lebih banyak untuk impulsif lah membeli gitu ya, masih jiwa-jiwa yang belum tahu beli gitu, instan lah gitu. Jadi masih proses penjajakan sih, tapi dari proses itu akhirnya belajar untuk kayak dalam proses membuat seni rupa atau instalasi ini tuh kita harus mengenal juga yang namanya ini benda mahal apa enggak gitu kan, ini berdampak enggak sama karyanya segala macam gitu. Terus juga benda-benda terdekat dulu lah yang paling yang pasti harus direspon. Kayak Bang Hafiz kan dekat sekali ya, kayak susu bekas anaknya gitu, kotak susu gitu kan ya. Ya, kotak susu, kawat, dendrat segala macam gitu. Itu proses sih Mas. Jadi aku masih sangat belajar dan akhirnya mendapat pelajaran yang banyak juga. Oke, aku juga belajar nih akhirnya. Di balik hambatan tadi itu, di balik permasalahan tadi itu ada proses kreatif yang membuat kita berpikir efisiennya di mana, hematnya di mana. Yang penting kreativitas kita tidak terhambat dan kita bisa berekspresi. Ya. Nah, kita obrolin lebih jauh lagi setelah jeda iklan berikut ini. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Harusnya kita yakin ya, ini adalah proses yang memang harus dimulai dulu dari pameran instalasi itu salah satunya. Dan kalau kita pikirkan, ada awal selalu pasti ada akhir yang pastinya ada tujuan, gitu kan. Kalau kita ngobrolin tentang tujuan, nah makanya saya
kembalikan lagi ke Hafiz sama Pera, sebenarnya tujuan atau aspirasi yang pengen disampaikan atau pesan-pesan yang pengen disampaikan sebenarnya apa sih ke masyarakat dari hal-hal yang dilakukan? Ini pasti ada lah ujungnya kan, Pasti. penuh effort. Mungkin berawal dari terbentuknya karakter Indonesia ini kali ya. Jadi banyak sekali obrolan jauh sebelum akhirnya mencetuskan ya kayak soft launching lah dengan adanya pameran instalasi unjuk rasa kemarin, bahwa tujuan adanya kreator ini tuh jadi rumah singgah yang nggak cuman kami sebagai orang yang ada di dalamnya itu memandang keluar dan mencoba menghadirkan karya seni ke masyarakat, tapi juga sebagai rumah bagi kami sendiri untuk seniman yang eksplorasi di dalamnya bisa kreativitasnya tetap terbangun, bisa mengeksplorasi banyak hal tentang seni itu sendiri gitu. Terus juga bisa ya tadi membangun sisi kolektif bersama seniman-seniman dan menjadi satu rumah yang nggak hilang gitu loh kolektifnya segala macam. Kalau bicara sedikit balik ke awal yang tentang idealisme segala macam tentang berkesenian, aku pikir idealisme bukan mengunci diri tapi juga tidak mencemplungkan diri ke dalam realitas yang ada gitu, tapi harus memang balance, memandang keluar juga dan memandang ke diri senimannya sendiri sebagai harga lah, vice versa gitu. Itu sih kalau dari aku tujuannya ya. Semoga ya kreator Indonesia bisa berhadir terus, nanti nggak cuma pameran instalasi tapi juga bentuk seni yang lain gitu. Pokoknya kreator Indonesia jadi ruang lah untuk siapapun berkesenian di sana gitu. Betul sekali. Aku cukup terus kesima karena memang visi misinya ini cukup besar, gak semua orang mikirin. Tapi karena memang karena pelaku seni itu butuh ruang. Jadi kalau menunggu nih kayaknya kapan datang, siapa yang buat. Akhirnya aku menangkap ini adalah keresahan-keresahan para seniman ini untuk come on, siapa yang mau bikinin kita ruang gitu. Siapa yang mau nerima kita ketika kita mau pertunjukan gitu kan. Kan esensinya di sana kan. Nah, kalau kita sebenarnya bisa berharap sama siapa kira-kira? Apakah paling dekat kita kan masyarakat kali ya? Mungkin mengenalkan masyarakat bahwa seni itu harusnya punya ruang di hati gitu kan. Penerimaan bukan cuma sebagai, mohon maaf ya kasarnya kayak pengamen pinggir jalan gitu kan, yang unsurnya tuh kayak nggak terukur, bermain sembarangan, iseng dan segala macam, tapi juga ternyata ada eksplorasi pendalaman yang harusnya dihargain. Kalau Sisi Hafiz memandang itu seperti apa? Kalau ya aku sih melihatnya justru berharapnya kepada siapa yang pertama tuh, berharapnya paling pasti adalah sama senimannya sendiri, sama pelakunya sendiri. Oke, berarti ini tuntutan buat kita sendiri. Betul, kesadarannya. Jadi kita selalu sering, khususnya teman-teman seniman termasuk aku pada masanya tuh sering menuntut apresiasi dari penonton. Tapi kita lupa untuk mengapresiasi penonton yang sudah ada, walaupun satu atau dua orang yang mengapresiasi itu. Jadi kita mudah menyalahkan, penontonnya nggak ada nih, penontonnya bayarnya sedikit, segala macam gitu. Aku terharu mendengarnya. Berarti satu dua penonton adalah bentuk ekspresi yang harus kita hargai juga. Itu terjadi di perjalanan aku sama Borneo Art Play komunitasku. Ketika pentas di Sampit dengan berbayar, yaitu tadi berbayar 50.000. Misinya bukan untuk memperkaya diri, tapi memang ingin mengedukasi masyarakat gitu ya, bahwa ketika ada pertunjukan itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis gitu. Baik. Tapi kenapa berbayar juga mengembalikan ke kita sih sebagai pengkarya, bahwa mempertanyakan kembali, layak nggak sih 50.000, layak nggak sih 100.000. Nah, ketika aku ngasih harga 50.000, aku tuh sudah yakin bahwa produk ini layak dibeli 50.000. Ketika kamu datang, kamu duduk, aku pastikan balik tuh mereka dapat sesuatu gitu loh. Nggak kepikiran, 50.000 tadi buat nonton pentas gitu. Nah, akhirnya ketika itu mindset itu terjadi, si pengkarya membayar balik secara tunai gitu loh. Walaupun yang nonton satu, walaupun dua, itu kejadian waktu di Sampit kita bikin itu yang nonton cuma 2 orang. Baik. Dan aku pentas 2 sesi. Sesi 1 tuh cuma 2 orang, sesi 2 yang cukup lumayan. Nah, teman-teman tim produksi udah bilang, kenapa nggak dijadiin 1 aja? Setin aja deh. Ini kan yang cuma 2 orang nih, dimundurin gitu. Nah itu tuh aku mikirnya kasihan. Mereka tuh udah bayar, mereka udah meluangkan waktu di jam segitu ngambil sesi 1, pasti kan dia punya alasan ya. Iya, pertimbangan tersendiri. Betul. Dan kupikir sudah jadi kewajibanku sebagai si seniman untuk mengapresiasi
kedatangan mereka walaupun Dengan itu- profesional. dengan energi yang sama Baik. untuk mau 1-2 orang dengan 10 orang. Nah, sebenarnya itu juga dapatnya dari teman-teman. Waktu itu kita di festival di Jogja ketemu sama kelompok teater boneka atau teater objek itu dari Jepang, namanya Usagi Ningen. Mereka punya rumah sendiri, punya gudang di sebuah pulau di Jepang. Mereka bikin pertunjukan rutin setiap minggu. Mau yang datang 1 orang, yang datang ke situ mau 2 orang, mereka tetap melakukan pertunjukan itu. Karena akhirnya mereka mengambil itu jadi prosesnya mereka juga. Nah, itu yang oke, kalau mereka juga bisa, ya aku juga harusnya bisa begitu gitu untuk mengapresiasi kembali. Makanya akhirnya menjadi penting untuk mengapresiasi balik si ini. Makanya akhirnya yang paling pertama harus selesai ya si senimannya, si pelakunya dulu. Untuk siap dengan hal yang begitu. Sehingga sekarang aku tidak mempermasalahkan ketika pertunjukanku ditonton hanya 3 orang, 4 orang. Sudah enggak. Bahkan aku malah sekarang jadi kayak bangga bahwa aku dulu pernah ditonton 2 orang. Masa ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan kalau aku konsisten, masa ya cuma 2 orang. Paling enggak 3 lah, nambah 1 ya kan. Atau 4 gitu-gitu kan. Maksudnya masa ya kalau hal yang kita lakukan secara konsisten, masa ya Iya, tidak sejalan dengan upaya dan proses yang sudah dijalani kan. Harusnya ada peningkatan yang harus bertambah sesuai dengan pengalaman yang sudah dijalani. gitu. Cukup buat aku mengapresiasi ya. Aku salut banget buat kalian karena kalau ngomongin seni itu memang semuanya harus ada ukuran apresiasi. Segala profesi itu harus ada ukuran apresiasi. Tapi seni kan bukan ukuran yang bisa dihargain kayak nonton bioskop aja. Betul. Yang harganya sama semua filmnya. Ya. Gitu kan. Pelakunya pun berbeda-beda. Bahkan jenis berkeseniannya pun juga berbeda-beda. Ada yang objeknya mengeluarkan biaya mahal untuk bisa menampilkan penampilannya, ada juga yang bisa ditekan biayanya. Dan di balik itu semua sih aku yakin juga pasti ada rasa happy ketika berkesenian itu ditonton. Ya kan? Mau jumlahnya 1, mau jumlahnya 2, itu buat aku keren banget Mas Hafiz bisa tetap konsisten, mau penonton cuma 2 tapi tetap bisa memaksimalkan, bahkan melakukan dengan tenaga yang sama. Gitu. Itu juga cukup menarik. Dan di perjalanan selama ini apakah memang proses yang harus dijalani terus? Ini kan maksud saya sudah dijalani bertahun-tahun, puluhan tahun malah. Puluhan tahun malah. Kalau dibilang bertanya, ini adalah untuk diri sendiri, yang menantang untuk diri sendiri yang harus dilewatin terusnya. Batasnya di mana? Apakah tidak ada persoalan eksternal lain yang mungkin bisa menjadi salah satu parameter juga yang membuat berkesenian di tempat kita itu kurang besar gairahnya, sehingga kita cuma jadi konsumen hiburan-hiburan modern akhirnya. Kalau dibilang di-compare dengan daerah-daerah lain, contohnya mungkin Yogyakarta tadi yang ada kesana, lalu di sana itu kan di segala sudutnya itu kayaknya banyak sekali produk-produk kesenian yang bisa kita pelajari. Sementara kalau kita lihat tadi prakteknya berjalan tadi, ternyata teman-teman berkesenian ini jalan sendiri-sendiri nih. Nah, berarti kan ada ruang-ruang yang tidak ada. Nah, ruang-ruang tidak ada itu sebenarnya harus nunggu Mas Hafiz atau Vera kah yang bergerak atau bagaimana gitu loh. Saya pengen mendengar aspirasi dari para seniman ini setelah ngumpul-ngumpul 7 hari. Ya akhirnya aku dulu ya. Karena nyambung sama yang tadi. Akhirnya tuh itu yang kita lakukan kemarin. Bahwa menularkan hal-hal yang begini termasuk Bajentol ini juga menjadi tempat kita untuk menularkan bahwa ya yang pertama tuh kalau mau bikin sesuatu bikin aja dulu. Karena jelek tuh udah pasti. Yes. Kan kita tuh biasanya mau bikin sesuatu tuh takut jelek ya. Iya kan? Jelek udah Jadi pasti. kita minder nih. Mau kita ngomong orang seni tapi kok produk kita jelek gitu kan. Senimu mana gitu kan, takutnya di situ. Jelek tuh udah pasti. Itu yang kita coba dobrak waktu kita bikin pameran instalasi. Kita bukan seniman perupa. Mungkin kalau teman-teman perupa datang ngelihat instalasi kita,
apa ini? kita sudah menyiapkan mental untuk itu. Coretan siapa ini? Apa ini juga anakku bisa gitu, Iya, kan. betul. Nah, tapi bukan di situ esensinya. Kita Baik. mau ngasih, ya mau salah satunya mengkampanyekan kalau mau bikin sesuatu, bikin aja. Mau kamu seniman mau bukan, bikin aja dulu. Kenapa bikin itu jadi penting? Karena itu bikin jadi ngebentuk ekosistem, Pak. Dampaknya. Kenapa Jogja bisa sebesar itu? Mereka udah peradabannya udah cukup Lama, besar, panjang. panjang, dan ekosistemnya udah terbangun. Nah, itu yang sedang kita usahakan, dan kupikir menjadi penting untuk menularkan hal ini ke banyak orang, bahwa nggak usah ragu bikin sesuatu, mau jelek mau bagus, ya udah, mau jelek itu udah pasti, Udah pasti. Terus nggak ada modal tuh udah pasti juga tuh, Pasti juga. modal ekonomi kan. Waduh. Iya, makanya akhirnya itu bikin aja sekecil-kecilnya yang kita bisa. Baik. Dan akhirnya ketika ketika udah bikin, ketika udah memulai, itu tuh ada aja yang mengapresiasi. Sekecil apapun pasti ada yang mengapresiasi. Nah, bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi, aku sih pengen mengajak bahwa apresiasi itu bukan hanya tentang, wih bagus ya punyamu, wah keren, selamat ya. Nggak cuma sekedar di situ, tapi juga kayaknya punyamu nih kurang ini deh. Kayaknya nggak bagus deh punyamu nih. Gimana kalau begini? Mindset itu juga jadi penting karena itu membuat ekosistem jadi sehat. Ketika ekosistem itu terbangun, orangnya sudah oke lah, punya keberanian untuk bikin Iya, sesuatu, nggak takut terbiasa, dikritik, teradaptasi, betul, akhirnya. kritik menjadi sebuah apresiasi. Kupikir jadi asik tuh si ekosistemnya dan terbangun, dan bisa jadi ruang-ruang yang tadi kosong bisa keisi pelan-pelan. Makanya sama Vera fokusnya ke situ sih, kreator Indonesia, buat ngisi ruang-ruang yang begitu. Iya, keren banget. Kalau Vera sendiri, apa yang mau di-campaign? Mungkin kreatornya atau membershipnya mau dibanyakin lagi, karena kan kita pasti kita butuh resource lebih banyak, regenerasi lagi gitu kan, supaya komunitasnya bukan cuma ini aja gitu loh, banyak orang tersentuh, lebih peka gitu kan. Yang lama-lama juga mungkin sebagian besar sudah mulai menemukan jalan berkeseniannya masing-masing, akhirnya kan nggak selalu bisa bareng lagi gitu kan, pasti ada bentuk-bentuk yang harus dikembangkan lagi. Kalau Vera sendiri pengen mengkampen seperti apa? Mungkin perihal kreatornya adalah, aku bilang sama Bang Hafiz, kayaknya kita nggak perlu menyebut kreator sebagai sebuah komunitas gitu. Baik, Jadi kalau misalkan resource tadi itu dibutuhkannya banyak, betul, aku juga sepakat. Kita juga butuh tenaga orang-orang yang membantu, misal ada pagelaran atau pertunjukan segala macam, pasti gitu kan. Cuman perihal keterikatan, aku pikir kayaknya nggak perlu. Jadi bebas untuk bergabung kapan aja, dan kamu punya semangat dalam pertunjukan apapun yang akan dicoba dibuat gitu secara konsisten dan berkaitan sama ekosistem kedepannya. Mungkin ya kita tuh pengen membangun habit dan kebiasaan gitu loh tentang apresiasi itu. Hal kecil sebenarnya tentang mengapresiasi seni dengan kritikan, dengan membayar atau segala macamnya, hal yang biasa tapi sebenarnya itu mayor bagi si senimannya gitu. Jadi kayak aku bilang Mas, bahwa aku sedang belajar tentang produserial, manajerial itu tuh bukan hanya menjual produknya keluar, tapi juga gimana ya harapannya menyejahterakan si senimannya juga gitu, untuk bisa vice versa. Jadi hal ini tuh bukan semacam yang datang nonton hiburan terus pulang segala macam, tapi jadi habit dan kebiasaan yang kamu butuh nonton kesenian nih, kadang-kadang pengen ada itu gitu sesekali yang kayaknya aku butuh nonton teater deh, nonton gitu, kayak sesederhana itu aja sebenarnya pengennya gitu. Jadi bisa saling memenuhi, nggak hanya mengisi ruang-ruang kesenian yang kosong, tapi juga secara kehidupan tuh seni melengkapi di dalam kekosongan-kekosongan yang kita punya. Harapannya gitu sih. Sehingga seni ini nanti akan melengkapi hidup manusia, Iya. hidup kita ini, Betul, biar nggak boring lagi, Iya. biar nggak mudah stres lagi, gitu kan? Karena realita kehidupan itu layak untuk ditertawakan, nggak sih? Betul. Nah, itu. Iya kan? Realita kehidupan layak untuk ditertawakan, bukan dibawa ke hal yang negatif, gitu kan? Stres, depresi, Iya. akhirnya lari kemana-mana, gitu. Tapi bisa dilarikan dalam bentuk berkesenian dan dalam bentuk unjuk rasa yang Iya, menghadirkan betul sekali. hantu-hantu tadi kan. Ketayangan. Oke, terima kasih Hafiz sama Vera sudah mampir ke podcast Budget Talk TVRI Kalimantan Tengah, dan Pak Hari. Sampai jumpa di episode Budget Talk berikutnya. Sampai jumpa. Go
ngobrol asik di waktu yang asik bersama orang-orang asik. Bajenta dalam acara Bajentalk. Bajentalk, asik, asik, asik. Bajentalk, asik, asik, asik. Ba 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 ba.